Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya Mega Ayu Kurnianti akan membahas tentang tax treaty provision, yang dimana terdapat 4 agenda. Yang pertama, tax treaty, yang kedua, dividen, yang ketiga, bunga, yang keempat, royalti. Apa sih tax treaty itu? Definisi tax treaty. Tax treaty adalah perjanjian penghindaran pajak berganda P3B atau dalam bahasa Inggris disebut tax treaty adalah perjanjian perpajakan antara dua negara mengenai hak-hak pemajakan masing-masing negara yang dibuat dalam rangka meminimalisir pemajakan berganda dan upaya penghindaran pajak. Selanjutnya, ketentuan tarif PPh pasal 26. PPh pasal 26 mengatur kebijakan tarif sebesar 20% final atau penghasilan bruto yang diperoleh dari 1. Bunga, termasuk premium, diskonto, insentif yang terkait dengan jaminan pembayaran pinjaman. Yang kedua, royalti, sewa, dan pendapatan lain yang terkait dengan penggunaan aset. Yang ketiga, insentif yang berkaitan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan. Yang keempat, hadiah dan penghargaan. Yang kelima, dividen. Tarif tersebut juga disesuaikan dengan tarif yang mengacu pada persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B atau tax treaty. Syarat memanfaatkan P3B, wajib pajak luar negeri atau WPLN menyampaikan surat ketentuan domisili wajib pajak luar negeri yang telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan tertentu lainnya. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang dividen. Seperti yang sudah kita ketahui, dividen itu bagian dari laba yang dibagikan kepada laba bersih yang diberikan kepada pemegang saham. Tentu saja, tidak semua laba dari perusahaan dibagikan ke perusahaan, hanya bisa semua, bisa sebagian saja, atau bisa juga tidak dibagikan sama sekali. Itu tergantung dari kebijakan perusahaan mengenai pembagian dividen kepada para pemegang saham. Selanjutnya, dalam konsep pajak internasional atau dalam konsep perjanjian pajak, yang dimaksud dengan dividen yaitu dividen yang dibayarkan kepada perusahaan yang merupakan subjek pajak dalam negeri dan negara sumber. Di negara sumber dimaksud yaitu negara tempat perusahaan yang membayarkan dividen. Sedangkan negara lainnya atau negara domisili yaitu negara yang merupakan tempat dari super pihak yang menerima dividen. Yang dibayarkan dari negara sumber kepada negara domisili. Konsep ini bisa kita sama-sama perhatikan agar kita bisa membedakan hak pemajakannya siapa yang berasal dari sumber atau negara domisili. Negara sumber adalah tempat dari perusahaan yang mendatangi student, sedangkan negara domisili merupakan tempat dari pihak yang penerima pembagian dividen tersebut. Selanjutnya contoh kasus. Contohnya ini merupakan konsep dividen dari perjanjian pajak. Negara A dan negara B memiliki perjanjian pajak, kemudian PTB yang merupakan perusahaan yang berdomisili di negara B membagikan dividen kepada PT A yang berkedudukan dalam konsep ini, maka negara B merupakan negara sumber. Negara B termasuk negara sumber.
Sedangkan negara A adalah negara negara domisili. PT A merupakan penerima dividen berkedudukan di negara A. Selanjutnya, penerima dividen berkedudukan di negara lain pada spesies. Misalnya pada saat ini merupakan sebuah pertanyaan kedudukan di negara yang PTB melakukan usaha yang mendapatkan penghasilan dari negara B, serta PTB menjual produk-produk dari negara B, ya. Maka PTB mendapatkan penghasilan yang dibayarkan oleh para penduduk negara B. Kemudian PTB sebagian sahamnya dimiliki oleh PT A. Pembayaran dividen dari PTB ke PT A tidak termasuk dalam ruang lingkup tax treaty yang kita bahas. Kenapa? Karena pemberi dividen dan penerima dividen, yaitu ketika keduanya berada di negara A, maka negara B tidak bisa dibilang sebagai negara sumber. Meskipun penghasilan dari PTB berasal dari negara B. Maka konsep dividen ini tidak berlaku untuk ilustrasi yang saya berikan. Kenapa? Karena yang dilihat adalah pemberi dividen dan penerima dividen. Dalam hal ini tidak berlaku konsepnya, tidak ada negara sumber dan tidak ada negara domisili, karena konsep dari tax treaty ini tidak berlaku untuk ilustrasi kali ini. Beberapa prinsip pemajakan atas berupa dividen ada beberapa, yaitu dividen dari negara sumber yang dibayarkan kepada penduduk negara lain atau negara domisili hanya dikenakan pajak self-be tax di negara domisili. Yang kedua, dividen dari negara sumber yang dibayarkan kepada penduduk negara lain atau negara domisili dapat dikenakan pajak may-be tax di negara sumber dengan tarif yang disepakati. Yang ketiga, dividen dari perusahaan di negara sumber yang mempunyai hubungan efektif dengan BUT, maka dividen tersebut dianggap sebagai bagian dari penghasilan BUT. Selanjutnya, prinsip pemajakan atas dividen atau OECD model. Prinsip nomor 2 menyatakan bahwa dividen may be taxed di negara tersebut. Hal ini berlaku apabila penerima dividen merupakan subjek pajak dalam negeri dari negara lainnya, atau yang mengadakan perjanjian dengan negara sumber, merupakan beneficial owner. Tarif maksimum 5% jika beneficial owner memiliki kepemilikan lebih dari 25% dividen partisipasi. 15% jika beneficial owner memiliki kepemilikan kurang dari 25% dividen disebut dengan dividen portofolio. Selanjutnya, alokasi hak pemajakan atas penghasilan dividen. Negara sumber, negara domisili. Negara sumber berhak mengenakan pajak atas penghasilan dividen tetapi dibatasi atau limited taxation right berdasarkan suatu persentase tertentu dari jumlah bruto pembayaran dividen atau biasanya 5% atau 15%. Negara domisili berhak mengenakan pajak atas dividen tetapi harus memberikan keringanan pajak berganda melalui mekanisme credit method sebagaimana dijelaskan dalam pasal 23B OECD model. Keduanya mencakup menghindari timbulnya pajak berganda secara yuridis melalui pembagian hak pemajakan antara negara sumber dengan negara domisili atau elimination of juridical double taxation through tax sharing.
Yang kedua, kita akan membahas tentang bunga, yaitu penghasilan dari semua bentuk jenis tagihan atas piutang, penghasilan dari sekuritas yang diterbitkan pemerintah, penghasilan dari surat-surat obligasi, tidak termasuk bunga, yaitu tambahan denda karena keterlambatan pembayaran oleh penghutang. Selanjutnya, hak pemajakan atas bunga, may be taxed, dapat dikenakan pajak di negara sumber. Pemajakan oleh sumber tidak bersifat eksklusif atau dibatasi dengan suatu presentasi tertentu. Tarif maksimum OECD model 10% jika penerima bunga adalah beneficial owner dari bunga tersebut. UN model melalui proses negosiasi. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang contoh kasus bunganya, yaitu misalnya di negara A merupakan negara domisili dari pemberi hutang, dan negara B orang yang membayarkan hutang ke si pemberi hutang, bank misalnya. Dalam hal ini, maka negara sumber adalah negara B, negara sumber, dan negara domisili adalah negara A. Selanjutnya, royalti. Apa sih royalti itu? Pembayaran atas penggunaan aset tidak berwujud termasuk hak kekayaan intelektual atau paten. Royalti OECD model. Setiap jenis pembayaran yang diterima sebagai imbalan atas penggunaan atau atas hak untuk menggunakan hak cipta, kesusastraan, seni karya, ilmiah, film, sinematografi, paten, merek dagang, pola atau model, perencanaan, rumus rahasia atau cara pengolahan, atau untuk informasi di bidang industri, perdagangan, atau pengalaman ilmu pengetahuan. 1. Pembayaran atas imbalan penggunaan hak cipta. 2. Pembayaran atas penggunaan informasi di bidang industri, perdagangan, atau ilmu pengetahuan. Yang kedua itu royalti dalam UN model. Setiap jenis pembayaran yang diterima sebagai imbalan atas penggunaan atau atas hak untuk menggunakan hak cipta, kesusastraan, seni, karya ilmiah, film sinematografi, film atau vita yang digunakan untuk penyiaran radio atau penyiaran film, paten, merek dagang, pola atau model, perencanaan, rumus rahasia, atau cara pengolahan, alat untuk penggunaan atau hak untuk menggunakan alat-alat perlengkapan industri, perdagangan, atau ilmu pengetahuan, atau untuk informasi di bidang industri, perdagangan, atau pengalaman ilmu pengetahuan. Pembedanya dengan OECD model itu terdapat di bold katanya. Itu di bagian OECD model itu tidak ada penambahan film atau vita yang digunakan untuk penyiaran radio atau penyiaran film, dan alat untuk penggunaan atau hak untuk menggunakan alat-alat perlengkapan industri, perdagangan, atau ilmu pengetahuan. Sisanya itu sama seperti dengan OECD model. Hak pemajakan, royalti. Yang pertama, negara sumber itu pemajakannya terbatas. Yang kedua, negara domisili pemajakannya tidak terbatas. Nah, melalui skema pemotongan. Contoh kasusnya, sebagai contoh, Yovie Widianto merupakan seorang musisi yang memiliki hak intelektual atas karyanya yang berjudul Mantan Terindah atas penjualan rekaman lagunya yang dibawakan oleh Katina dan Raisa. Yovie memperoleh royalti pada bulan Januari 2020 sebesar 400 juta. Maka pajak royalti atas pendapatan di atas sebesar 15% dikali 400 juta sama dengan 60 juta. Siapa pihak yang memotong pajak atas karya Yovie? Pihak manajemen, label musik, dan lainnya. Saat terutang pajak terhadap royalti adalah pada saat yang ditentukan dalam kontrak. Baiklah, itulah hasil dari video saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dengan Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.